البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li 'ammatil ummah. Terakhir kita ambil adalah masih seputar akhir-akhir daripada penjelasan surat Az-Zalzalah, yang mana kita semuanya pasti akan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya, kecil maupun besar. Amalan yang kita lakukan akan ditampakkan di hadapan kita semuanya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa waspada dan berhati-hati di dalam beramal amalan keseharian kita, barakallahu fikum. Karena nanti akan diletakkan timbangan-timbangan keadilan yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nad'ul mawazinal qistal li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin." Artinya, dan sungguh kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan nanti pada hari kiamat. Tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi, sedikit pun enggak ada yang dizalimi. Dan kalau seandainya ada amalan yang seberat atau sekecil biji dzarrah atau sekecil biji sawi, kami pun akan mendatangkan dan cukuplah kami yang akan berikan perhitungan. Qala al-mu'allifu asbahullah ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil faedah dari ayat-ayat yang sudah kita lewati sebelumnya dalam surat Az-Zalzalah. Pertama, taqriru aqidatil ba'tsi wal jazaa, yaitu menetapkan keyakinan al-ba'ts, hari kebangkitan, wal jazaa, dan juga hari dibalasi. Kita semuanya harus meyakini, karena yang tidak meyakini hari kebangkitan hanya orang-orang kufar wa iyadzubillah. Mereka beranggapan bahwasannya kalau sudah mati ya udah, enggak dibangkitkan lagi. Mati, setelah itu sudah. Nah, kehidupan itu hanya bersenang-senang, bersendau-gurau. Kalau sudah mati enggak dibangkitkan lagi. Ini keyakinan orang-orang kufar wa iyadzubillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Artinya orang-orang kafir mereka beranggapan, berkeyakinan, berkata bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Allah taala katakan apa? "Qul bala wa rabbi." Katakanlah wahai Muhammad, bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh kalian semuanya akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Itu bagi Allah taala termasuk perkara yang mudah. Kalau cuma mengembalikan itu mudah. Membikin sesuatu yang enggak ada aja mampu, apalagi kalau cuma mengembalikan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana awal kali permulaan kami ciptakan, nanti kami akan ulangi kembali. Oleh karena itu ada di antara anggota tubuh kita yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Nah, Rasulullah mengatakan, "Kullu bani Adam yaqulu turab illa azbadz dzanab. Minhu khuliq wa fihi yurakkab." Artinya apa? Semua bani Adam kalau sudah dikuburkan secara globalnya dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu kata Rasulullah SAW, "Minhu khuliq wa fihi yurakkab." Darinya akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya hari kebangkitan dan juga hari pembalasan. Mahum insyaallah ya. Nah, walaupun seandainya ada kelompok-kelompok yang mengatakan nanti kalau sudah meninggal
kita dibakar, setelah itu abunya nanti dibuang ke lautan, Allah Ta'ala tidak akan mampu mengumpulkan kembali, itu adalah pendapat yang tidak benar. Semuanya walaupun bagaimanapun caranya, tragedi, kejadian, kematian, pasti Allah Ta'ala mampu untuk mengembalikan. Pasti Allah Ta'ala mampu untuk mengembalikan, mengumpulkan. Allahul musta'an. Yang kedua, al-i'lamu 'anil inqilabil kauni alladhi tatabaddal fihi al-ard ghairal ardi was samawat ghairas samawat. Naam. Al-i'lamu 'anil inqilabil kauni alladhi tatabaddalu fihi al-ardu ghairal ardi was samawatu ghairas samawat. Pengkabaran tentang berbaliknya alam semesta ini. Berbaliknya alam semesta ini, yaitu digantinya bumi bukan bumi yang sekarang ini, dan digantinya langit bukan langit sekarang ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Kemudian apa berikutnya? Wa barazu lillahi wahidil qahhar. Naam, suatu hari yang nanti diganti langit dan bumi bukan dengan bumi dan langit sekarang ini. Lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Yang ketiga, takallamal jamadat min ayat, takallumil jamadati min ayatillahi ta'ala dalah ala qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi. Perhatikan baik-baik ini. Benda-benda mati berbicara, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kemampuannya, ilmunya dan hikmahnya. Bayangkan, bumi, benda mati, antum setiap hari berada di atasnya. Namun nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk bicara, yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari tersebut bumi menceritakan kabar-kabar yang terjadi di atasnya. Mohon insyaallah ya. Na'am, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Karena ketika sudah Allah taala kehendaki, bumi itu akan memuntahkan isi kandungan yang ada di dalamnya. Benda-benda berat pun akan dikeluarkan. Kemudian mengkabarkan apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk atau manusia yang berada di atasnya. Nah, sebagaimana hadis yang kemarin kita baca, datang pembunuh, datang pencuri, datang juga yang memutuskan hubungan silaturahmi. Sebabnya apa kemarin? Tanah. Sebabnya karena tanah. Allahul musta'an. Wa hiya min mujibatil wahiyyah allati tujib ibadatahu wahdahu la syarikalah. Yang mana, nah barakallahu fikum, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah apa? Adalah perkara-perkara yang mengharuskan, menunjukkan bahasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya mengharuskan untuk kita mengibadahi Allah taala semata, tidak ada sekutu baginya. Kenapa? Karena semuanya bagi Allah taala itu ringan. Bagi Allah taala tunduk semuanya, taat. Benda yang mati bisa bicara, barakallahu fikum, dan yang semisalnya. Jadi enggak ada lagi yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, taqrirul hadits sahih, dan menetapkan hadis yang sahih. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berhati-hatilah kalian, jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Perhatikan baik-baik, secuil kurma kelihatannya ringan dan kecil, perhatikan, ditahan dulu ngantuknya. Barakallahu fikum. Walaupun sekecil apapun, secuil apapun kurma, antum sedekahkan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada nilainya. Ada nilainya, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Kecil besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan niatnya. Niat yang ikhlas akan memperbesar amalan yang kecil tersebut. Kam min amalin katsirin aw kabirin tusaghiruhu an-niyah wa kam min amalin qalilin tukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang besar, zahirnya besar amalan tersebut, namun diperkecil gara-gara niatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak amalan yang kecil di hadapan Allah taala besar disebabkan karena niatnya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi jangan sampai kita menyepelekan amalan sedikit pun atau sekecil apapun, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan secuil kurma. Antum sedekahkan sekecil kurma, maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun sedikit itu ada nilainya gitu loh. Jadi antum sedekah, zakat, infak itu enggak harus banyak-banyak. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum, Rp500 pun kalau seandainya ikhlas, ada nilainya enggak? Ada nilainya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Misalkan antum jalan, terkadang nih persimpangan jalan ada orang nyebrangkan yang biasanya nyebrangkan mobil atau yang semisalnya, kok ada rezeki yang antum kasih, itu bermanfaat dan antum niatkan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih bermanfaat daripada antum ngasih orang-orang apa? Orang-orang jalanan yang ngemis, minta-minta, bawa gitar, padahal badannya tegap. Paham ya? Seharusnya kalau dia kerja pun kuat gitu loh. Paham ya? Tapi mereka lebih apa? Cenderung untuk minta-minta. Itu lebih baik antum enggak usah ngasih. Paham ya? Yang dikasih justru yang barakallahu fikum manfaatnya besar tadi itu. Mungkin benar-benar dia miskin, cacat atau yang semisalnya, atau orang yang suka nyebrangkan itu. Insyaallah itu lebih bermanfaat. Naam. Syahidnya di sini Rasulullah mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sesuil kurma. Ini menunjukkan walaupun dengan amalan yang sedikit tapi ikhlas, itu bisa mengentaskan diri kita dari api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Naam. Yang kelima, al-kafiru 'amaluhu al-khairi yanfa'uhu fid dunya dunal akhirah. Perhatikan baik-baik ini. Orang kafir amalannya, amalan kebaikannya itu bermanfaat bagi dia di dunia saja. Kok bisa? Karena di akhirat nanti enggak ada nilainya sama sekali. Antum saksikan orang-orang kafir di dunia kaya banyak enggak? Yang kaya banyak, punya mobil mewah, punya rumah mewah, paham ya? Punya istana yang megah, bangun hotel bintang 4, bahkan bintang berapa kemarin? Bintang 7 pun mampu. Paham ya? Bintang 7 dibangun sama dia, tapi kebaikannya diberikan hanya di dunia saja. Paham ya? Di akhirat enggak dapat apa-apa. La yamutu fiha wala yahya, itu tempat kembalinya sudah. Enggak mati, enggak hidup di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu balasannya. Kata beliau bagus sekali nih. Orang kafir amalan kebaikannya bermanfaat bagi dia di dunia. Orang akan nilai ini orang kafir jujur. Dunia ini kan jujur, si fulan jujur. Orang itu jujur walaupun kafir. Amalan kebaikannya seputar itu saja sudah. Di dunia semuanya. Diserahkan semua di dunia. Tapi di akhirat kelak tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wal a'yadu billah. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam secara bersamaan. Ngeri barakallahu fikum. Naam. Kebaikannya sia-sia. Oleh karena itu sudah kita lewati pembahasannya, jangan sekali-kali mengejek seorang muslim demi membela dan juga memuji orang kafir. Paham ya? Diajak-ajak, dihinakan orang muslim ini bagaimana ini? Dia enggak jujur, dia penipu, dia pembohong. Ini orang kafir agamanya Hindu tapi jujur. Paham ya? Akhirnya dia bela-bela agamanya. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Naam. Sejujur apapun kalau dia itu non muslim, tidak beragama Islam, nah barakallahu fikum ghairu maqbulin indallahi jalla wa ala. Enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah. Yang berikutnya, al-mu'minu yujza bis-sayyi'ah fid dunya wa yudkhar lahu salihu a'malihi lil akhirah. Masyaallah. Na'am barakallahu fikum. Dan orang mukmin itu dibalasi kejelekannya terkadang di dunia. Jadi terkadang orang mukmin melakukan suatu kemaksiatan atau terkadang timpa musibah, penyakit sebagai penghapus dosa. Ya enggak? Sebagai penghapus dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin hatta syaukah yusaquha illa kafarallahu biha min khataya. Itu. Tidak ada penyakit, tidak ada kesedihan, tidak ada barakallahu fikum kesusahan yang menimpa seorang muslim, bahkan hingga duri. Tahu duri antum? Menimpa seorang muslim itu melainkan sebab digugurkannya dosa. Duri. Kalau dia bersabar tadi ya, tapi yang dilarang itu menyengaja. Tahu menyengaja enggak? Ada duri sengaja dia diinjak gitu, biar digugurkan dosanya. Itu justru dilarang karena menyakiti dirinya sendiri. Zalim namanya. Paham ya? Itu maksudnya kalau antum kena duri, kemudian antum sabar itu loh. Bukan menyengaja ditancapkan gitu. Paham ya? Kalau sengaja lain lagi urusannya. Allahul musta'an. Wa idkhar lahu salihu a'mali lil akhirah, dan disimpankan untuk dia amalan kebaikannya di akhirat. Bayangkan, amalan kebaikan yang dilakukan di dunia disimpan di akhirat kelak. Antum ketika nyebrang jembatan Sirat, apa yang dibutuhkan di antaranya? Amalan. Barakallahu fikum. Bayangannya sangat ngeri sekali. Sirat, jembatan yang berada di atas neraka jahanam,
Bagaimana gambarannya? Jembatannya kayak apa? Wallahu alam, la ba'as khair insyaallah. Bagaimana gambaran jembatannya? Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bayangan kita kan mampu membayangkannya. Ini siapa yang bisa menyeberangkan, dan juga orang ada yang nyebrang seperti kilatan petir, ada yang seperti angin, ada yang seperti naik kuda balap. Apa yang bisa menyeberangkan ini siapa? Apa? Amalan soleh, barakallahu fikum. Amalan soleh. Oleh karena itu doanya para nabi ketika melihat tragedi seperti itu, apa yang mereka ucapkan? Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ngeri, barakallahu fikum. Karena di bawah neraka jahanam itu ada apa? Kalalib. Apa kalalib? Apa? Pengairan. Kalalib itu jamak dari kalub. Kalub itu semacam kail yang ujungnya bengkok, menyambar-nyambar. Sambaran tersebut tidak ada yang tahu kadar besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ngeri sekali. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Berarti sudah kita selesaikan bacaan kita terhadap surat Az-Zalzalah. Naam, kita akan masuk sedikit pembukaan dari surat yang berikutnya, itu surat Al-Adiyat. Yang mana surat Al-Adiyat ini nanti tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, ada sisi kesamaannya walaupun berbeda sedikit. Surat Al-Adiyat ini menjelaskan tentang keistimewaan kuda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang kalau berperang itu jarang sekali kita jumpai dia naik sapi, paham ya? Atau naik kambing gitu. Yang dinaikin kuda. Barakallahu fikum. Unta pun itu jarang dijumpai. Yang dibawa sebenarnya kuda. Kenapa? Nanti disebutkan. Karena kuda itu memiliki keistimewaan. Nah, barakallahu fikum, bisa untuk diajak berperang, tenaganya pun kuat, ada kuda yang macam-macam bentuknya. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan kita lihat nanti ya. Kemudian berikutnya di dalam surat Al-Adiyat ini juga menjelaskan tragedi orang-orang nanti akan dibangkitkan dari kuburannya. Mirip dengan sebelumnya, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, manusia muncul dalam keadaan beraneka ragam jenisnya kemarin itu kan. Naam, yauma idzin yasdurun nas ashtata. Ini nanti juga ada yang mirip. Naam, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Tidakkah dia mengetahui ketika dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburan? Nah, barakallahu fikum, dikeluarkan dari kuburan, ditumpulkan jadi satu dalam keadaan apa saja, Husain? Tidak beralas kaki, telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, sendiri-sendiri, ngeri. Nah, barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Al-Adiyat ini juga mengkisahkan tentang tentara Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam surat ini adalah pasukan kuda tersebut menyerang musuh di tengah-tengah musuh dalam keadaan waktu pagi hari. Dan ini termasuk waktu yang sangat strategis. Kalau kita nyerang musuh, menyerbu, mendadak, itu ambil waktu pagi hari sebelum dikumandangkan adzan subuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena waktu yang sepi, banyak orang yang ngantuk biasanya. Nah, dan ini yang kita saksikan. Allahul musta'an. Peperangan ketika akan melakukan penyerbuan, biasanya jam-jam segitu itu Allah Ta'ala berikan kemenangan yang sangat luar biasa. Posisi mungkin musuhnya ngantuk atau musuhnya mungkin tidak perhatian, paham ya? Yang jelas nanti akan kita baca satu persatu ayatnya. Kemudian juga yang dibahas dalam surat Al-Adiyat ini adalah mengenai balasan dan juga perhitungan amalan. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan menjabarkan secara detail dan teliti, hampir mirip dengan yang sebelumnya juga. Na'am, barakallahu fikum. Kesimpulannya sudah diberitahukan, dikabarkan bahwasanya kenikmatan yang sangat luar biasa dengan Allah Ta'ala mengutus beberapa pasukan dari kalangan hewan tadi itu untuk berjuang, berjihad melawan musuh-musuh Allah. Banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Nah, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia
Banyak yang mereka kufur terhadap Rabbnya. Allah musta'an. Oleh karena itu ikhwani fiddin, a'azzani wa azzakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Syukuri nikmat yang ada, kecil maupun besar, nampak ataukah tidak, kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebuah kisah yang sangat mengharukan dan juga menyedihkan, yaitu kisah yang sering antum dengar. Suatu kampung, suatu negeri dibinasakan, diuji dengan kelaparan dan rasa takut. Sebabnya apa? Karena tidak bersyukur, kufur nikmat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Ini awal mulanya, masyaallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan suatu kampung, suatu negeri yang semula aman, tentram, langgeng jaya, nikmat, datang kenikmatan dari seluruh penjuru, bayangkan itu. Apa masih kurang di situ? Ternyata mereka tidak bersyukur. Mereka justru kufur nikmat, fakafarat bi an'amillah. Akhirnya penduduk kampung tersebut kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang semula nikmat jadi nikmah. Semula nikmat jadi bencana. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, bedakan nikmatun dengan nikmatun. Lain. Nikmat kenikmatan. Kalau nikmah bencana, hukuman, siksaan. Allah musta'an. Apa hukumannya? Fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah taala uji mereka dengan rasa lapar dan rasa takut. Negeri sudah enggak tentram lagi, enggak tenang lagi. Orang takut, keluar malam pun takut, paham ya? Enggak ada ketenangan, kekacauan, keributan yang ada. Allah musta'an, bima kanu yasnaun. Sebabnya karena ulah mereka sendiri. Ini kita ambil kesimpulan barakallahu fikum hafizakumullah, bahwasanya kejadian kerusakan di muka bumi ini yang sering kita ulang-ulang, jangan sampai kita lupa menyandarkan itu semuanya dibawa ke kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada sebabnya gitu loh. Sebabnya apa? Ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan sebabnya karena tangan manusia itu sendiri. Paham ya? Itu kalau kita renungi baik-baik, adanya bencana, gunung meletus, bencana, nah barakallahu fikum, gempa bumi, tsunami, atau yang semisalnya, itu semuanya adalah apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin, dan bencana tersebut adalah hukuman bagi orang-orang ahlul ma'asi. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kemudian nikmat yang ada pada seorang hamba, Allah taala enggak pernah akan mencabutnya kecuali hamba sendiri yang membuat ulah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, antum Naam, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengubah kenikmatan yang ada pada kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah. Mengubah dengan apa? Kemaksiatan. Perkara yang haram dia langgar, kewajiban tidak dia tunaikan, wal iyad billah. Nasallahu salamatan afiyah insyaallah taala biidznillah azza wajal. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu tafsir penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Adiyat. Walhamdulillahirabbil alamin.